Karangbolong merupakan sebuah desa di Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan Karangbolong berada pada zona pengangkatan yang terjadi dari gerakan tektonik lempeng. Lempeng yang terangkat merupakan lempeng benua yang didesak oleh lempeng samudra, sehingga kemiringan perlapisan batuannya mengarah ke utara. Hal ini juga berpengaruh pada jenis pantai yang berada di bagian selatan zona ini, yaitu berupa klif atau pantai tebing terjal. Oleh karena itu, luas pantai di selatan Jawa sangat sempit dibandingkan dengan pantai di utara Jawa. Di lokasi pantai Karangbolong juga terdapat gua. Gua ini terjadi karena proses pengikisan oleh ombak disertai dengan swash. Di gua ini juga tidak terdapat ornamen stalaktit maupun stalagmit karena bukan merupakan batuan kapur. Hal ini sebagai bukti bahwa daerah tersebut bukan dominasi dari karbonat, tapi dari endapan material-material darat. Ikatan antar partikel batuan pada gua sangat lemah sehingga rentan terhadap gangguan atau bisa mengalami proses robohan. Pada umumnya, batuan di selatan Jawa adalah batu gamping atau kars. Namun di Karangbolong ini bukan batu gamping murni, melainkan batuan sedimen yang berasal bukan dari organik tetapi dari material darat. Ketika kita menetesi HCl pada batuan andesit yang ada di daerah tersebut, tidak akan mengalami karbonasi atau berbuih. Karena material yang terendapkan tidak mengandung karbonat atau bukan berupa material organik. Jadi singkatnya, kronologi terbentuknya Karangbolong dimulai dengan adanya gunung api purba terlebih dahulu sehingga menghasilkan material-material vulkan yang mengalir ke arah selatan dan mengalami proses sedimentasi pembentukan batuan, baru mengalami proses pengangkatan. Karena ini menipu, ini kan menipu ini. Maksudnya gini. Lalu posisinya memegangnya bagaimana? Antara di sini atau gini atau gini. Memegangnya kaca itu di tubuh kita. Di tubuh kita. Ya. Jangan begini, kalau begini nanti Anda jadi takut. Semakin sore semakin takut. Karena wajahmu semakin sore termasuk saya juga berbeda. Ronanya berbeda nanti. Tapi sini. Ini adalah ini di tubuh kita. Gunanya untuk apa? Ada bermacam-macam ini. Ini adalah satu, guna kompas ini satu untuk menunjukkan arah mata angin. Dari mana Pak Sio? Dari sini. Yang kolom yang atas ini. Ini untuk arah mata angin. Skalanya yang mana? Skalanya yang luar ini. Arah mata angin. Ini di sini. Ya, nanti berapa? Ya tinggal membaca ini berapa knot is gitu loh. Ya, tinggal baca aja. Nah, yang kedua, dengan adanya arah angin ini kita akan mengetahui posisi suatu tempat di atas peta. Caranya adalah begini. Kalau kita berada di suatu tempat yang tidak tahu kita itu di mana, tapi kita tahu di peta itu ada bukit, ini ada bukit, ini ada bukit. Paling tidak ada dua. Ya, posisi kita di sini, tapi di mana di sininya kita belum tahu. Nah, kita akhirnya membidik ke arah bukit ini, dan kita juga membidik ke arah bukit ini. Akhirnya kita tahu sudutnya ini kan, misalnya ini kita ke sana itu misalnya 110, berarti arahnya dari A ke B ini C, dari B ke A 110, berarti dari A ke B berapa?
dari B ke A, bidikannya kok 110, ini terlalu. Ini misalnya aja 45 rano. Berarti 90, 45. 45 dari B ke A saya ambil D itu 45 derajat northeast. Kalau dari A ke B berapa? B ke A 45 ya. Sana utara 45 northeast. Tapi kalau Anda membidik dari A ke B berapa? Ya, asalnya dari mana? 180 dikurangi. Iya, kelurusan. Berarti 180 dikurangi 45 ketemu. Maka di sini adalah 45. Maka ditarik dari sini itu 100 berapa Mas tadi? 135 dicari. Terus dari sini misalnya itu adalah 280. Ini ke sana. Berarti kalau dari C ke B ya 280 dikurangi 360 berapa? Berapa ini? Ya, nanti akan ketemu setelah diplotkan ini akan membentuk satu titik. Nah, titik ini adalah di mana Anda berada. Ini berada di atas peta. Oke, itu kalau ini berada di atas peta. Oke. Fungsi yang kedua adalah untuk mengetahui yang namanya struktur batuan. Struktur batuan itu yang terkenal ada dua, yaitu berkaitan dengan dip dan strike. Dip itu adalah apa kemarin? Lupa ya. Dip itu adalah rasa dieling-eling, yang penting kelingan. Kenapa Mas? Dip adalah kemiringan perlapisan batuan. Kalau strike arah perlapisan batuan. Nah, saya ingin mempraktekkan. Kalau ini, Mas tolong ikut sini. Ini apanya? Dip. Kalau ini? Sekali lagi, ini apanya? Dip. Ini adalah strike. Nah, jangan sampai terbalik, ya. Jangan kita sampai terbalik. Misalnya kita begini, kita harus jangan sampai terbalik. Ini di posisi Anda, jangan dibalik gini, ya. Ini di posisi Anda. Bentar. Maka cari ini yang di atas posisinya, bukan begini, ya, tapi adalah begini. Skalanya ini yang ada di atas, sedangkan ini yang kosong ini yang berada di bawah. Jadi bukan begini, tapi adalah ini kan ada skala yang dalam itu loh. Nah, oleh sebab itu coba ini diukur berapa ini dipnya. Gelap ya. Coba Mas Ketua, dipnya berapa Mas? Dirubah, digeser-geser Mas. Gelembungnya itu harus berada di yang panjang ini, di tengah-tengah garis yang panjang. Jangan yang ini yang dirubah tangan ini, yang di belakang ini ada. Nah, sudah setengah. Gimana Mbak? Ini saya biar saya bisa melihat. Ini ya. Gelembungnya enggak ada. Ini secara normal. Nah, ini. Kelihatan. Jam berapa? 4:13. Alatnya sudah ini sudah pecah Mas. Ini dari di tempat siapa? Geografi? Iya. Tinggal satu ya kemarin. Tinggal ini? Iya. Oke. Misalnya seperti ini aja lah. Ya, misalnya kedudukannya seperti ini tadi hasil pengukuran. Maka kita baca yang bawah.
bawah itu. Itu ada skala yang bawah itu, toh. Nah, bawah itu ada titik 0. Yang di dalam ini. Oh, yang di dalam ini loh, yang saya gerak-gerakkan ini loh. Ini ada titik 0. Kalau posisinya seperti ini berapa, Mas? Berapa yang di bawah? Itu ada 2 satuan. Kalau ada yang lingkarannya itu 0 sampai 100, berarti itu satuannya pakai persen.